Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur untuk hari yang indah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih untuk hari yang indah yang Kau tambahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid dan biarlah firman yang kami dengar berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami sehingga menjadi pegangan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini konsekuensi dosa, diambil dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya hanya tersenyum mendengar seorang kerabat mengaku tidak tahu kalau pajak STNK sepeda motornya harus dibayar setiap tahun. Ia pun baru tahu pada tahun ketiga sejak sepeda motor itu dibeli dan dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Kini ia harus bersiap membayar pajak yang tertunggak beserta dendanya. Bisa membuat dompet jebol karena pengeluaran yang membengkak. Ketidaktahuan seseorang mengenai kewajiban membayar pajak tidak otomatis menghapus peraturan atau membebaskan orang itu dari denda. Prinsip yang sama berlaku pada dosa. Orang yang mengaku tidak tahu selama berbuat dosa akan tetap terkena peraturan Allah sesuai dengan firman-Nya, yakni hilangnya kemuliaan Allah dan kehidupan yang berujung maut. Maut juga bisa diartikan sebagai keadaan yang mengarah pada kerusakan hidup, keburukan, dan kematian secara fisik. Pemahaman akan firman Tuhan membuat kita lebih memahami bahwa kehidupan ini memang tak bisa dijalani seenaknya.
Salomo pun pernah mengingatkan bahwa setiap perbuatan manusia selama di dunia kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilan Allah. Dosa selalu merugikan kehidupan manusia, tetapi terkadang kemasan yang menarik membuat umat Tuhan menjadi kurang waspada. Maka waspadalah selalu terhadap ikatan dosa dan jangan pernah menghambakan diri padanya. Jika kita terjatuh dalam dosa, pertobatan adalah cara terbaik untuk menerima pengampunan dan pemulihan dari Allah. Dosa tetaplah dosa. Ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelakunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang harus kami pegang. Kami mau berjaga-jaga senantiasa dengan selalu melekat kepadamu. Firman-Mu lah yang menjadi pegangan dalam hidup kami, untuk kami tidak jatuh berbuat dosa. Kami percaya Roh Kudus menolong untuk kami bertahan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.